Kalau main Allah dengan ucapan Allah jelas tidak bisa diperbandingkan. Kalau rumah itu di luar diri saya, rumah saya. Tapi kalau ucapan saya itu dalam diri saya, itu nggak bisa diperbandingkan. Pak, iya kan? Ya, sebentar. Lalu pertanyaan saya selanjutnya begini: kalau kalimat Allah, apa kalimat itu diciptakan? Isa sebagai kalimat Allah kan? Apakah kalimat itu diciptakan? Kapan Allah menciptakan kalimatnya? Jadi maksudnya waktu untuk tim transporter itu waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berikutnya untuk sesi dari yang kedua adalah dari pihak Kristen bertanya kepada Pak Suharto Sides. Saya silakan. Silakan Pak Alex. Boleh ya? Pak, nanti lagi. Ya, silakan. Lah apa mau sosok Ujuk kan. Satu yang saya ingin mohon penjelasan. Al-Quran tadi dikatakan dilahirkan. Pas saya kurang lengkap benarnya, mungkin bisa dilihat adalah di surat Al-Baqarah itu apa? Ada yang saya salah benar atau baca bisa benar. An-Najm. apa saya ulangi Pak ya supaya clear. Surat An-Najm. Ya Pak. Surat An-Najm. 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 Oh iya. Saya juga betulin supaya jangan susah saya. Di jalan yang berat. Terus kapan sampai? Terus Ini kepuyuh. Saya melihat dari tadi, dari penjelasan juga dari prolog dan semua yang sudah kita jelaskan demikian tegasnya. Sebenarnya ternyata ada perbedaan di dalam, bukan dalam esensinya, bukan esensinya, tapi deskripsinya jadi berbeda. Seperti tadi contoh ayat 1:5, ada 1 ayat 5 ayat 20, tulisannya sama, tapi Pak Alex deskripsinya sekarang sudah menanggapi presentasi mereka, tidak bahas lagi yang tadi. itu nanti Pak. Ya. Iya Pak, ya silakan Pak, silakan. Ya Pak, kan ini kan saya bicara soal deskripsinya, jadi deskripsinya berbeda. Jadi memang berbeda kita di dalam deskripsi tadi ya. Mungkin sesuatu hal objek yang sama tapi kalau berbeda artinya jadi deskripsinya berbeda, pengertiannya berbeda. Nah, jadi kapan itu mulai berbeda deskripsi daripada tokoh Isa menurut yang diingatkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Isa itu siapa dan bagaimana, ya kan? Nah itu, dan apakah semua Al-Quran itu ditulis menurut pewahyuan sekaligus jadi atau bagaimana? Saya itu yang saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapakku yang terhormat atas pertanyaannya. Apakah Al-Quran itu seluruhnya diwahyukan? Sesuai dengan surat An-Najm yang saya baca tadi Pak ya, itu nanti ada terusannya bahwa Kanjeng Nabi itu kalau mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan itu ditarik otot jantungnya, ancamannya seperti itu. Jadi jawabannya iya Pak, diwahyukan. Ya, didukung ayat ya. Enggak. Ayat ya. Ya. Oke, terus. Ya. Sudah. Jadi semua yang tertera di dalam 114 surat ini semua diwahyukan Pak. Nanti yang tidak, sebetulnya begini, kalau hadis itu juga ya diwahyukan juga, cuman kalau hadis itu redaksionalnya itu Nabi punya otoritas, tapi substansinya tetap lewat bimbingan Allah gitu. Jadi makanya Al-Quran itu penulisannya
awal. Baru 200 tahun kemudian karena dilarang hadis itu. Saya terusin. Iya, Pak. Jadi itulah iman ya. Iman. Untuk mengimani itu kan baru iman. Bagaimana? Enggak dengar Pak, pakai Iya, mic Pak, Pak. pakai mic Pak. Silakan Pak. Jadi kenapa itu? Ya itu iman. Pengetahuan, Pak. Hah? Pengetahuan, bukan iman dulu. Pengetahuan dulu, baru saya beriman. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Tadi penanya tentang hadis. Oh ya. Cok nguyu. Masih tambah Pak? Enggak, no, cok nguyu. Ya, dari beberapa Gus detik saya akan mencatat ya yang perlu penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, tadi disebutkan ada jadi dengan adanya Quran itu seolah-olah ada perjanjian ketiga. Iya, jadi perjanjian lama, Ya. perjanjian baru, kemudian Quran yang ada perjanjian ketiga. Ya. Setelah itu, Iya. setelah kedua perjanjian ini. Iya. Nah, terkait ini, saya mohon deskripsi lebih detail. Adakah dalil yang menyatakan Al-Quran itu perjanjian terakhir atau yang ketiga? Ya kan? Ya. Terus apa isi janjinya itu? Kalau di perjanjian lama itu jelas janji-janji awal-awal merujuk ke Yesus Kristus. Perjanjian baru juga ada Yesus Kristus menjanjikan keselamatan dia menyertai umatnya sampai akhir zaman. Janjinya itu dia menyediakan tempat bagi umat yang percaya. Itu janjinya. Ya kan? Salah satu janji-janji yang ada di perjanjian kitab Injil. Nah, itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi ada disebut Isa itu hanya sebagai hamba. Iya. Ya. Saya mau mengelaborasi, tolong elaborasi ayat di Quran 3 ya pasal 3 ayat 45 Ali Imran. 345. Ya. Kalau nggak salah ya, ini tolong koreksi. Iya. Itu disebutkan salah satu terjemahannya di dalam kalimat terakhirnya dikatakan demikian. Ada dosa yang mendatangkan maut. Bukan ini. Ayat berapa Pak? 45. Quran yang 45. Ali Imran 3. Saya mau merujuk kata bahwa Isa itu hanya sebagai hamba. Tapi tolong koreksi kaitannya dengan Ali Imran pasal 3 ayat 5. Itu dua pertanyaan itu aja Pak. Saya tidak tahu di pasal Ali Imran ayat 45 ini apanya Pak ya yang ditanyakan? Ditanyakan apanya Pak? Ya jadi gini, kalau disebut hanya sebagai hamba, tapi di situ ayat Ali Imran itu disebut Korobin. iya. Kata Korobin itu? Al-Masih Isa putra Maryam seorang termuka di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa sih yang disebut termuka di akhirat itu? Apakah hamba? Cukup hamba? Kok ini disebut dengan di akhirat dia terkemuka, termasuk orang-orang yang orang-orang yang didekatkan. Iya. Jadi tolong elaborasi awal yang tentang berkuasa di akhirat dengan hamba yang hanya disebut Isa itu hanya hamba. Iya. Tadi yang pertama Bapak lupa saya. Pertanyaannya apa tadi ya? Tadi perjanjian terakhir. Oh perjanjian. Itu kan gini Pak. Itu sebetulnya hanya mengikuti aja sedikit just kidding lah, guyonan gitu ya. Kalau kan karena kita tahu teman-teman saudara kita Yahudi juga belum tentu mereka mau kalau kitabnya disebut perjanjian lama kan. Kan itu karena teman-teman Kristen yang menjuluki gitu loh. Perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal orang Yahudi ya tidak maulah kalau kitabnya disebut perjanjian lama. Karena kesannya nanti itu lama sudah enggak. Kan gitu. Jadi saya hanya mencoba keakraban saja. Maka kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada perjanjian terakhir. Nah, terus
terakhirnya di mana? Itu nanti kita disebutkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman Nabi, Pak. Katam itu penutup. Karena sudah tidak ada nabi lagi, berarti tidak ada pewahyuan lagi. Maka sudah berakhir dia, maka perjanjian terakhir aku bilang. Tapi bagaimanapun awalnya aku hanya mencoba sedikit bermain-main, tidak terlalu serius lah ya. Kalau teman-teman bilang, oh perjanjian lama, oke. Oh perjanjian baru, oke. Nah, ini perjanjian terakhir gitu. Paham nggak ya? Oke. Terus yang kedua tentang surat Ali Imran. Iya Pak, bahwa Yesus, makanya teman-teman Kristen itu, kalau Bapak tidak lah ya. Yang lainnya yang kalau kita baca di sosmed, dia tidak bisa Pak meremehkan Al-Quran, ini tidak bisa. Karena apa? Bagaimana Al-Quran juga mengagungkan seorang Yesus yang itu dianggap Tuhan malah. Tidak bisa Pak. Nanti bagaimana Al-Quran membela ketika Yahudi itu menuduh Ibunda Maryam berzina. Jadi kalau kita awali dalam pengetahuan yang holistik, ada sebuah orang Jawa bilang tego loro ora tego patine. Kita boleh berantem pemikiran tapi kita aja tetap sebagai saudara, itu maksudnya. Kenapa? Al-Quran menghormati Pak. Sampai suratnya aja, surat Maryam ada. Bagaimana mau menistakan gitu. Ya. Jadi ini kita supaya saling tahu ini. Tuh. Maka aku jelaskan, yang dimaksud hamba itu semua di luar Allah Pak. Jadi meskipun Yesus Kristus itu adalah terkemuka di dunia akhirat, itu tetap aja dia hamba. Karena Allah itu unity. Sesuatu yang di luar dia itu hamba. Seagung apapun dia tetap hamba. Karena itulah konsep tauhid yang tidak boleh dicampur. Gitu Pak. Kurang jelas? Ya, jadi begini. Kalau yang disebut hamba itu di luar Allah, ya, berapa banyak yang disebut hamba di Quran? Apa bedanya dengan hamba yang berkuasa di dunia dan akhirat? Hamba yang mana? Isa Al-Masih di mulut ilmu ini. Iya, betul. Iya kan? Padahal banyak kata disebut hamba. Apakah yang hamba-hamba lain yang non Allah itu juga berkuasa dunia akhirat? Kalau pertanyaan Bapak begitu tentu tidak. Tapi walaupun Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat, dia tetap saja hamba Pak. Konteksnya kan di sana. Gitu loh Pak. Di pengertian hamba itu apa? Sebetulnya kalau kita masuk ke konteks Arabian itu budu Pak, ya. Hamba itu ya. Oke. Abdu ya, abdu. Tapi kalau kita kan begini Pak, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu banyak serapan dari bahasa-bahasa Arabian. Ya. Makanya terpotong. Sebetulnya itu lengkap, hamba sahaya. Kemudian hambanya dipakai, sahayanya dipakai sendiri-sendiri. Makanya Bapak tidak akan pernah menemukan penerjemahan di Al-Quran itu Allah itu dikatakan saya, tidak pernah. Mesti aku. Karena saya itu berasal dari hamba saya. Gitu Pak. Jadi hamba itu ya dia relatif, tidak absolut. Meskipun dia terkemuka di dunia dan akhirat. Saya ini hamba Pak, tapi saya tidak sehebat Kanjeng Nabi Musa. Bisa dipahami Pak? Monggo. Saya melihat ini satu status yang bobotnya berbeda ya. Kalau tadi disebutkan bahwa Betul Pak, betul. Iya, kan? Bobotnya berbeda betul. Isa Al-Masih itu hanya sebagai hamba, ya kan? Ternyata di dalam kitab ini ini, dia lebih daripada hanya status sebagai hamba, dan dia berkuasa di dunia dan akhirat. Ya. Berkuasa. Iya, berkuasa. Ya. Dimuliakan. Dimuliakan. Ya. Itu kan satu status yang beda. Ya, betul Pak. Bagaimana seseorang dikatakan Isa itu dia akan berkuasa, terkemuka di akhirat, begitu. Kalau kok yang lain-lain nggak disebut, siapa lain yang dia akan terkemuka di akhirat. Dan ini banyak merujuk ke
tentang Isa Al-Masih itu siapa ya? Nanti saya lihatkan ayatnya juga. Nah itu saya perlu status membedakan secara tegas, ya spesifik. Hamba yang tadi disebut Isa Masih hanya sebagai hamba, tapi ada juga disebut yang terkemuka. Ya. Apa yang membedakan itu? Gini Pak, siapapun yang di luar dari Allah itu ciptaan dan dia menjadi hamba. Itu ya. Oke. Siapa yang terkemuka dalam ayat ini disebut itu Kanjeng Nabi Isa, tujuannya ayat dimulakan. Itu juga iya, tapi dia tetap saja hamba karena komparasinya nanti ke Allah. Kan ini kita supaya tidak ada sebuah pemahaman bahwa Isa Al-Masih itu Allah. Gitu loh Pak. Jadi komparasinya dia antara Yesus itu dikomparasi dengan Allah, sehebat apapun dia tetap hamba, begitu Pak. Tapi kalau misalkan Gus Beti dibandingkan dengan Yesus, ya hambanya sama tapi bobotnya jauh beda Pak. Beliau nabi yang mulia. Gus Beti ya baru tobat kemarin sore. Iya, paham Pak ya? Jadi gini, saya cuma menolongin ada dikatakan ketika para malaikat berkata. Jadi ini malaikat yang berkata begitu, gitu loh. Iya Pak, iya. Jadi ada hal yang spesifik yang menyebutkan status Isa Al-Masih itu sebagai yang terkemuka. Betul. Dia yang menyatakan itu malaikat. Betul Pak, betul. Saya amini. Itu yang saya maksud. Jadi iya, betul. Ada sesuatu yang ngomong di betul. Iya, betul. Al-Quran jujur mengakui seperti itu. Ya. Tapi jangan terus mengatakan bahwa Yesus itu Allah loh ya. Isa Pak. Ya, saya Isa. Konteks Quran. Iya. Jadi kalau saya tetap saya mengaku Yesus. Enggak, saya ngomongnya ke Bapak, jadi ngomong Yesus. Paham Pak ya? Paham. Jadi gini Pak, saya jelaskan. Al-Quran yang harus kami imani dan kami harus mengikuti Al-Quran dengan jujur, kami tetap menghormati Kanjeng Nabi Isa. Kami muliakan. Karena Al-Qurannya bilang begitu Pak. Tapi ada batasan, dia tetap aja seorang hamba gitu Pak ya. Oke, mungkin jelas Pak atau kurang jelas? Iya. Oke. Tapi yang menyatakan itu malaikat. Betul Pak. Betul. Terima kasih. Iya. Mulai tegodang Tuhan munasud ya teh. Saya mau tanya nih Gus. Saya mau nanya istilah. Ada tambahan? Enggak, tadi saya mau menjelaskan, tadi sudah terjawab sebetulnya. Kalau masalah Isa dikatakan Abdullah itu di dalam surat Maryam ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 ya, setelah di situ dikatakan pada waktu Maryam membawa anak bayi ini, kemudian diolok-olok ya itu sama kaum Yahudi, kamu bapakmu dan ibumu bukan seorang yang nakal. Nah, itu Maryam pada waktu menggendong ini fa'asarat ilaihi, dan dia cuma hanya menunjuk pada bayi ini. Qalu kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami bisa berbicara dengan seorang yang masih bayi. Nah, ini pengakuannya Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan, qala, berkata, inni Abdullah, sesungguhnya saya ini hamba Allah, utusan Allah. Jadi di dalam ayat ini para muslimin tidak satupun yang mengatakan Isa itu adalah seorang Tuhan. Ini untuk jawaban di mana ada dalil yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Abdullah. Di sini jelas sekali Isa sendiri mengatakan, qala inni Abdullah atani al-kitab, saya diberikan kitab, wa ja'alni nabiyan, dan saya dijadikan nabi. Nabi itu adalah pembawa berita. Tahu ya, sama ya kalau ini ya, di dalam Kristen juga begitu. Kemudian tadi sebetulnya kata-kata Gus Beti tadi itu yang dianggap guyonan itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran ayat 2. Coba kita lihat Ali Imran ayat 2. Supaya bapak-bapak gampang mungkin disebut nomornya. Oh, Ali Imran itu surat 3 Pak, surat 3 Pak. Sorry, ayat yang ketiga juga. Surat 3 ayat
Ya, surat ketiga. Jadi di situ pertama ini sangat penegasan sekali, ayat 2-nya saya bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, jadi Allah itu tidak ada sesembahan lain kecuali Dia. Dan Dia Maha hidup. Kemudian ini yang penting, nazzalna 'alaikal kitaba bil haqq. Kami telah menurunkan Alkitab itu dengan yang sebenarnya. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil min qablu. Telah diturunkan Taurat dan Injil sebelumnya. Ya, min qablu. Min qablu anzala Taurata wal Injil min qablu sebelumnya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, di sini wa anzalnal furqan, dan kami turunkan selanjutnya Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah Al-Quran. Jadi jelas sekali kita berbicara memang ada ayat yang menunjukkan ke sana. Cukup dari saya. Surat piro sih? Surat Ali Imran ayat 3. Surat ketiga ayat 3. Ya. Surat ketiga, oke. Bagaimana Pak? Saya tambahkan dikit boleh Pak? Boleh. Di ayat 2191 tadi sudah dibicarakan oleh Cak Ahmad ya. Bagaimana dituduh berzina Ibunda Maryam kan, padahal zina itu hukumannya di Rajam, Yahudi matus itu, dirajam kita. Ya kan? Lihat pembelaan Al-Qur'an begitu manis di surat 4156, Pak. Surat 4156. Surat 4156. Bisa Pak saya bacakan? Silakan motor. Wa bikufirihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Dan kami hukum juga mereka itu yang menuduh karena kekafiran mereka terhadap Kanjeng Nabi Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Jadi tanpa reserve Al-Quran itu membela kesucian Bunda Maryam. Nah, kalau sudah ngomong Bunda Maryam sepertinya lebih asik dengan teman-teman Katolik ini. Itu Pak, mungkin kalau kurang puas saya mohon maaf gitu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Saya mau nanya nih Gus. Tolong jelaskan istilah Isa itu kan Isa Al-Masih. Ya. Betul. Isa Al-Masih, mohon penjelasan dari mana etimologinya. Lalu kemudian maknanya apa? Ya, Isa Isa ini dari mana itu etimologinya, maknanya kemudian apa Isa Al-Masih ini? Kalau Yesus kan ada misalnya dari Yahweh, Yosua dan seterusnya itu ada. Nah, Isa Al-Masih silakan latar belakang kemudian etimologinya dari Isa Al-Masih dan makna dari Isa Al-Masih itu. Silakan. Begini Pak, sebetulnya apakah etimologinya apa dan bagaimana itu ketika dia masuk dalam dimensi kita. Ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam dimensi ilahi, ya Allah kasih nama dia Isa. Ya, saya tanya yang dimensi kita, Pak. Ya, yang dimensi kita itu Isa itu berasal dari Esau. Kalau kita cari kedekatan lugotan, dialeknya, ya Esau. Sementara di dalam teman-teman Kristen kan tidak pernah dikatakan bahwa karena Yesus itu bukan nama Ibrani kan Pak. Yesus itu kan namanya sudah berubah ketika dibawa keluar Israel kan. Gitu loh. Jadi sebetulnya lebih dekat Arabian Islam menyebutnya Isa itu dialeknya berubah karena dari Esau itu. Esau. Iya. Bukan dari Yesus Yunani atau itu ya. Bukan. Nah, Yesus itu nama apa itu? Ya, jadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit. Jadi bahasa Semitik itu adalah bahasa hukum Semitik. Itu ada 3. Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Ya. Ya. Kemudian dalam bahasa Ibrani, Yesus itu dari Yeshua. Yeshua di dalam bahasa Aramaik nanti bisa dicek adalah Yeshua. Karena dialek pada zaman itu, dialek zaman Yesus, zaman Nabi Isa, itu dia menggunakan bahasa Aramaik.
Sehingga Isa dipanggil Yeshu. Kemudian bahasa Arab mengambil dari Yeshu menjadi Isa. Itu yang bisa saya tambahkan. Sekarang jenengan yang mau tanya pertanyaannya. Iya, maknanya apa itu? Makna dari itu properti, Pak. Jadi nama tidak ada makna sama sekali. property. Al-Masih juga tidak ada makna sama sekali. Kalau Al-Masih ada maknanya. Apa maknanya? Al-Masih di dalam bahasa Arab bisa berarti merusak yang dikurangi. Enggak, begini. Nah, masa itu Masiah. mengurangi. Jadi kami sangat menghormati Yesus, Pak. Jangan khawatir. Amin. Lu bener, Pak. Iya, masalahnya orang Kristen di Arab sendiri tidak menggunakan istilah Isa, Piyasu. Kenapa bisa berbeda begitu, Pak? Di dalam bahasa Arab itu ada banyak dialek, Pak. Dari negara ke negara berbeda dialek. Jadi orang Mesir dengan orang Arab, Saudi, dengan Suriah, dengan Yaman, dengan negara-negara Arab berbeda dialek. Tapi rasanya di seluruh Jazirah Arab itu orang Kristen semuanya menggunakan istilah Yasu, tidak menggunakan Isa. Itu kenapa? Mereka kembali kepada bahasa Arab. Kalau tadi yang Bapak ceritakan orang Islam atau orang Kristen? Orang Kristen, Pak. Iya, yang Bapak tanyakan tadi. Karena Isa ini, istilah ini kan muncul pada saat abad ke-7 itu kan. Ya. Nah, sebelumnya sudah ada Kristen di situ. Betul. Dan mereka menggunakan istilah Yasu. Bagaimana itu bisa di tempat Jazirah yang sama bisa berubah? Istilahnya sama-sama Batak misalnya, yang semua pakai Yasu. Bukan, beda, Pak. Beda, Pak. Orang Kristen di seluruh Jazirah Arab pakai Yasu kan, Pak? Saya setuju itu, Iya. karena mereka orang Kristen. Tapi kalau Bapak lihat, semua orang Islam di daerah Arab bakal mengatakan Isa. Iya, kenapa bisa berbeda begitu? Ya, memang dialeknya berbeda, Pak. Yasu itu bahasa apa? Tadi saya bilang, Yesus dari bahasa Arab. Saya nggak tahu kalau itu orang Arab Kristen mengatakan Yesus. Dan saya tahu Yesus dari bahasa Arab ya. Oh iya. Jadi Bapak nggak tahu Yasu itu dari bahasa apa? Oke. Lanjut. Mungkin Gus Beti tahu? Ya kalau Bapak tahu kasih tahu aja supaya kami tahu gitu loh. Karena gini, Pak, ya. Karena begini, tidak semua nama itu punya makna. Seperti Ismail mendengar. Ya monggo-monggo saja. Seperti kenapa Ishak tersenyum, kan begitu. Ya bisa-bisa saya silakan saja. Orang Jawa itu lebih aneh lagi, Pak. Punya anak kasih nama apa? Kliwon, karena lahirnya hari Kliwon. Apa artinya Kliwon? Ya kita tidak tahu. Tidak semua maknanya ada. Tapi ada yang ngasih nama Sukoco. Su itu apa? Indah. Koco itu mengaca. Marilah kita mengaca yang indah-indah saja dari Gus Beti. Yang jelek jangan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi proper name itu begitu. Ya, mengapa Pak Ferdinand menyatakan itu soal teks nama? Iya, Pak. Karena kita coba tadi karena pemaknaan itu harus lahir dari teks, ya kan? Iya. Lahir dari teks tadi dijelaskan. Nah sekarang dari muncul ada kata berbeda untuk nama Isa Al-Masih, ditanyakan maknanya apa dari teks nama itu. Iya. Itu masalahnya. Sama, Pak. Kalau kita lihat nanti ya, bagaimana Abraham itu berubah menjadi Ibrahim. Itu satu contoh. Bagaimana Mazmur itu menjadi Zabur. Itu kan menarik lagi kalau kita baca ya. Tapi senyampang yang sudah disampaikan oleh Cak Ahmad, proper name itu ya seperti itu. Ada yang memang punya makna, ada yang tidak gitu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan ya. Mau tanya ini. Oh ya. Giliran saya tanya ya sekarang. Saya ingin kembali kepada tadi itu yang belum waktunya. Belum. Sekarang pertanyaannya adalah Kami yang nanya Pak. Iya, saya cuman heran. Biasanya kata itu bisa dirunut ke belakang, kan? Tapi Isa ini rasanya kalau runut ke Yesus itu hampir nggak ada runutannya. Tiba-tiba dia muncul gitu. Itu loh. Itu aja. Runutnya dari mana gitu? Kan Yesus itu kan
Ada misalnya Hebrunya Yesua, Greeknya Yesus, Latinnya Yesus, itu semua. Lalu tiba-tiba abad 7 waktu Islam muncul tuh gunakan istilah Isa gitu. Dari mana? Makanya saya tanya etimologinya, dari mana dia? Ini budayawan nih, Gus Betik nih. Jadi bisa mudah-mudahan budaya. Gini Pak, Gimana? Terlanjut apa? Termasuk yang juga kita sedang cari ya. Sebetulnya ketika beliau yang mulia ini, yang kita hormati ini, terlahir itu namanya siapa sih aslinya? Itu juga kan sebetulnya sebuah tinjauan budaya yang kita harus masuk, dan itu perlu penelitian sekian bahasa. Karena saya hakul yakin bukan Yesus Pak. Kan jadi kita perlu tahu sebetulnya dulu Ibunda Maria memanggil beliau ini dengan nama apa. Kalau Immanuel itu kan sebutan gitu. Tapi nama proper name-nya siapa? Itulah yang disampaikan oleh Cak Ahmad. Terjadi perubahan penyebutan, ya dialeknya itu berbeda. Sedangkan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, Madura itu kalau di sini enggeh Pak. Masuk ke Jawa Timur, Jawa Timur enggeh, masuk ke Jawa Tengah enje. Masuk ke Madura engki. Ya itu Gus, maksud saya itu perubahan dialek itu. Loh, iya Pak. Yesus itu kan sudah istilahnya kan Yesus ini sudah masuk ke Jazirah Arab. Iya. Dia berubahnya jadi Yasu. Bagaimana? Berubahnya kok jadi Yasu nanti setelah abad Islam itu. Kok Yasu Pak? Saya enggak pernah. Iya. Iya. Oh di Kristen. Maksudnya Kristen. Ya istilahnya orang Arab kan nih. Jadinya transliterasinya bukan apa itu. Perubahan itu kayak Joko jadi Jaka di Sunda itu kan yang sedang menjelaskan begitu. Iya. Sebelum Islam muncul itu nggak ada Isa yang sebagai kelanjutan dari Yesusnya Yunani di orang Arab gitu loh. Yasu. Iya. Ya kembali ke dialek itu Pak. Karena dialeknya orang Arab nyebut Yesus nggak bisa jadi Yasu itu. Iya, Al-Quran kan dalam bahasa Arab. Kok Ya, tapi kan bukan Yasu gitu. Al-Quran tidak tunduk terhadap budaya loh Pak. Hati-hati Pak. Al-Quran itu tidak Ya tunduk. berarti nggak bisa dirunut. Kalau bicara tadi kan Gus menjelaskan Joko jadi Jaka kan gitu. Kalau bicara begini sekarang dia lepas dari budaya Arab yang kemudian menerima istilah Yesus itu menjadi Yasu. Makanya Pak, kan di awal sudah saya sebutkan ya, kita mau mengikuti pemikiran pewahyuan atau antropologis budaya kita. Kalau menurut pewahyuan ya sudah, di Al-Quran disebut Isa, selesai. Ya berarti iman yang Pak Alek bilang tadi. Loh, bukan, tapi kan berdasarkan pengetahuan. Iya, mengimani teks, sementara teks itu runutnya kemana kan nggak ada tuh Pak. Loh, betul ya? Itu adanya kan, adanya setelah ditarik dalam konteks budaya, dan itu pun belum tentu benar, gitu loh Pak. Yang mana konteks budaya? Konteks Islam, Isa itu. Budaya kan sudah dijelasin tadi. Bukan, kata Pak. itu menjadi Yasu. Kan yang Bapak permasalahkan kan Arabnya ini. Iya. Iya. Masuk di Arab. Arab itu sendiri dialeknya beda-beda, bukan Arab satu Arab semua bahasanya Iya, sama. saya sudah sampaikan tadi di seluruh Arab itu menggunakan bahasa istilah Yasu. Pak, saya Setahu saya begitu. Oh, setahu Bapak. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Negara 30 tahun. Iya. Iya. Bapak pernah baca Alkitab bahasa Arab pakai istilah apa itu? Belum. Tidak, saya belum. Coba Bapak buktikan dalam teks bahasa Arab. Dalam teks bahasa Arab saya akan baca. Kalau Isa dikatakan tadi siapa? Yasu. Yasu, coba tunjukkan. Mungkin ada yang bisa kita lihat Pak berupa teks gitu. Ya, coba mungkin. Ya mungkin yang lain silakan lanjut dulu supaya. Seperti kalau kita di dalam bahasa Yahudi, kalau kita baca dalam Taurat bahasa Yahudi, kita mengatakan Musa, tapi mereka tidak pernah mengatakan Musa. Nih Pak, di Google Translate aja, kalau tulis Yesus, ya Yesus itu Arabnya tuh Yasu. Ada nggak tekstual bahasa Arab? Ya, ini di translate Pak, Google Translate, ini yang sekarang. Istilah Yesus kalau Bapak tulis dialihkan ke bahasa Arab itu menjadi Yasu.
Enggak, tadi kan Bapak bilang, Iya. mengatakan bahwa orang-orang Kristen di negara Arab. Iya, itu nantilah saya cari, itu setahu saya begitu. Tapi ketika saya buka Saya Google, cari, Pak. coba Bapak tulis di Google Translate. Begini Pak, kita kalau ini Google ini bukan rujukan Pak, karena terus terang, terutama di dalam proper name. Bapak kalau tulis di Google kata Allah, keluarnya God. Padahal Allah itu tidak bisa diterjemahkan, Pak. Dia proper name. Nah, gitu loh. oleh sebab itu kami tidak pernah sebagai muslim merujuk terjemahan itu dari Google, Pak. Pak, yang diminta Mas Ahmad itu ada satu ayat mungkin gitu loh, Pak. Nah, itu tunjukkan. Jadi kita bisa diskusikan. Sebenarnya diketik aja bisa keluar kok Injil dalam bahasa Arab. Coba tunjukkan mana yang mengatakan bahwa, karena saya sering mendengarkan pidato-pidato khutbah Kristen dalam bahasa Arab, semuanya mengatakan Isa ibnu Maryam. Semua mengatakan Isa ibnu Maryam. Dan mungkin bisa dibuka atau lihat pidato apa aja lah. Pidato saya bisa mengerti, coba. Ketik kata Isa mungkin. Ayo lanjut supaya nggak habis waktunya. Iya, lanjut dulu, silakan. Pak Alex. Baik, audiens mungkin dari Kristen mungkin ada yang menanyakan. Victor ada? Nggak ada. Nah, ada. Tahu saya Isa dalam bahasa. Atau dari Islam nggak apa-apa kan? Dari Islam boleh sekarang audiens bertanya kepada keduanya. Karena tadi kehabisan waktu ya untuk bertanya ke Kristen. Saya silakan. Kasih mic. Maju, Pak. Oh ya, maju. Nggak tahu moderator. Moderator kita udah dikasih. Sudah. Supaya terlihat Kita belum. gambar. Pak, manu ih, ngapunten. Harus sampai. Wajib aib. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala, Pak? Sudah. Saya mau tanya sama Bapak. Kok tanya ke kita sih? Kalau kan begini Bapak ya. Kalau menurut Islam, Nabi Isa itu Yesus itu adalah hamba Allah, kemudian Nabi utusan. Kalau menurut Kristen, maksudnya Kristen seperti Bapak. Karena Kristen yang datang ke rumah saya itu macam-macam Pak. Ada yang tidak menurunkan Yesus, ada yang Yesus. Jadi oke lah, menurut orang Kristen, Yesus itu Tuhan. Nah ini perdebatan ini tidak akan selesai Pak. Menurut Bapak, Yesus Tuhan, menurut Gus Bekti, Yesus itu utusan. Nah, sekarang enaknya begini. Menurut Yesus itu siapa? Jadi kan begini Bapak, identitas Yesus itu kan diperdebatkan. Kalau identitas Yesus itu kalau menurut Gus Bekti itu siapa? Utusan, Nabi. Kalau menurut Bapak, identitas Yesus itu Tuhan. Lah sekarang kita tanyakan sama Yesus sendiri. Sebenarnya Yesus itu siapa sih menurut Yesus? Mas, Jadi tidak kan bertanya ke kita tuh sudah selesai sesi pertama. Kenapa jadi bertanya ke kita sekarang? Menurut Yohanes Pak. Jadi tolong tunjukkan kepada Satu ayat enggak ada saja. lagi, sudah Sebenarnya selesai. Yesus itu siapa menurut Yesus Bapak? Menurut Yesus. Iya. Jadi Bapak tidak usah tanya ke Al-Quran, tapi tanya saja sama Yesus. Menurut Yesus siapa sih Yesus itu? Ya, Saya ingin tahu. Begini Pak, tadi belum saya tanyakan apakah boleh bertanya. Karena ternyata waktunya tadi sudah habis yang 60 menit itu. Ya, jadi ini disimpan saja Pak. Iya. Jadi orang ini kata jatahnya pertanyaan buat Presiden. Oh, begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kasihan. Tapi dicatat, Mohon maaf Pak, mohon maaf ini moderatornya agak ini. Oh ya. Ini bertanya ke situ Pak arahnya Bertanya sekarang. ke Presiden. Iya, bukan ke sini. Iya, maju Pak.
Kan kesini. Ini silakan. Bertanya kepada Gus Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sebenarnya. Ini menurut logika saya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan istilah Isa menjadi apa tadi? Yesus. Jadi menurut logika saya ada doa yang paling terkenal dalam Nabi Adam itu adalah Rabbana walamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, itu yang terkenal. Kemudian ada lagi di surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan wa'allama adama asma'a summa Ma'aruhum Alal malaika. Dan menjawab la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi tulisan yang saya maksud dari situ adalah bagaimana tulisannya Rabbana dzulumna anfusana. Bagaimana tulisan la ilma lana illa ma 'allamtana. Situ tulisannya adalah seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa ditulis dengan Yesus sebagai hamba. Alkitab Yesus sebagai hamba. Ditulis dengan huruf apa? Tidak bisa. Karena kalau kita sudah menulis dari tulisan Al-Quran, kita tulis ke dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia kita kembalikan ke bahasa Arab, tidak bisa. Karena tidak bisa. Karena kata sulit. Nah, dari situ saya logika saya. Jadi Al-Quran itu sudah diajarkan Allah pada zamannya Nabi Adam. Berarti sudah ribuan tahun dari lahirnya Nabi Muhammad, bahkan bangsa Arab sebelum ada itu Al-Quran sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Buktinya apa? Buktinya adalah doa Nabi Adam yang direkam diulang lagi di Al-Quran. Dengan demikian saya simpulkan Al-Quran ini diturunkan yang sama kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dibuktikan di surat Al-Baqarah juga, la nufarriqu baina ahadin minhum. Jadi Allah tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad di Al-Quran berarti Musa dan Nabi yang lain dari dengan Al-Quran. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi istilah Isa itu bahkan sudah ada sejak adanya Nabi Adam. Itu mudah-mudahan bisa menjawab supaya kita mendapat pengetahuan yang ilmiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, dan kami sampaikan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini membantu mempertegas. Yang lain belum? Bukan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif. Pertanyaannya kepada kami loh, Pak. Pertanyaannya, kami tadi sangat membingungkan sekali. Firman itu makhluk apa sesuatu yang lain? Menurut Islam tentunya. Kami juga tidak paham firman itu dari bahasa apa. Tentu kita harus mengetahui dulu, baru memahami arti semestinya firman itu sendiri. Kalau tadi kami mendengar, kami bingung. Ini seperti firman itu seperti malaikat atau seperti makhluk apa yang bersama-sama menjadi satu Tuhan. Nah ini yang kami sangat bingung. Mungkin pihak Islam seharusnya menjelaskan masalah firman ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ini istilah firman. Lama kok ahlinya? Pak, inilah ahlinya. Beliau sih, nanti mau mikir.
Itulah yang menjadi masalah antara Islam dan Kristen. Kalau dalam perspektif Islam, firman itu adalah wahyu yang diucapkan itu, wahyunya itu. Jadi firman itu ucapannya Allah, kalimatullah. Tapi yang jadi masalah dalam dunia kekristenan justru kalimatullah itu menjadi Allah. Sebetulnya sederhana aja, di sana aja titik pisahnya gitu, Pak. Gitu, Pak. Ya. Mungkin mau nambahin silakan. Enggak, saya ya itu kalau mau tambahin kalimatullah itu kalau nggak salah Isa itu disebut kalimatullah. Kalimatullah. Iya, Iya, Isa iya. itu ya Iya. disebutnya sebagai kalimatullah. Nah, kalimatnya Allah kan berarti dari Allah ya. Betul. Keluar dari Allah. Ucapan Allah. Betul. Ya. Kalau bahasa Indonesianya ucapan Allah. Ucapan itu kan dari dalam diri ya. Oke, itu bisa enggak konotasinya ya memang dia tuh ya Allah itu sendiri kan. Ucapan Allah kan tidak terpisah dari Allah. Itu merespon itu aja. Tapi saya mau balik lagi, bisa minta tolong nggak itu di download atau dibuka Alkitab bahasa Arab? Saya lihat pakai Yasu memang. Ya. Iya, saya udah lihat di sini. Saya perlu itu tadi belum clear itu tadi. Kalimat itu berarti Iya, sebentar kan ada dua. Iya, silakan. Ya kan tadi kalimat Allah. Nah, saya balik ke yang pertama pertanyaan saya itu kan minta ditunjukin tadi. Nah, saya minta tolong buka Alkitab bahasa Arab. Matius 1 ayat 1 aja. Inilah silsilah Yesus Kristus. Silakan yang bisa baca bahasa Arab tolong bacakan apakah pakai istilah Isa atau Yasu di sini. Ya. Alkitab dalam bahasa Arab. Matius 1 ayat 1 aja. Kalau bahasa Indonesia inilah silsilah Yesus Kristus. Ya Allah, bukan Bang. Matius 1 ayat 1 aja. Coba tolong dibacakan. Saya kan nggak bisa baca Arab, bahasa Arab. Tapi saya lihat sama itu, Yasu. 1 ayat 1. Iya, coba digedein. Isa, Bapak. Hah? Isa. Alkitab itu. Alkitab. Isa Al-Masih Ibnu Dawud. Jadi Isa, makanya saya bilang saya kaget itu. Yang mana, Pak? Isa. Ini Pak, ada segilu nasabi Isa. Mana Isanya? Kabar Pak. Mau konfirmasi toh? Konfirmasi. Kalau ini apa, Pak? Ini sama nggak ini? Saya buka di sini, ini apa ini? Ini istilah ini apa ini, Pak? Kitabun Miladi Ini nih. Yasu. Nah, ini itu. Yasu Al-Masih. Iya. Kok di sini? Tadi kan Bapak minta bahasa Arab. Iya, ini bahasa Arab. Ini juga bahasa Arab. Iya. Kenapa kok ada dua? Itu dia. Jadi itulah kontroversinya. Itu kan. Iya, di situ. Jadi Kita sudah membuktikan bahwa ternyata Injil ini dalam bahasa Arab itu tidak konsisten. Injil dalam bahasa Arab ini, Pak, ya kan? Ini juga bahasa Arab Injil. Oh, Ini mungkin kan Bapak yang minta. mesti lihat terjemahan siapa barangkali, Pak. Oh iya. Iya. Iya kan? Monggo. Iya. Pak, kita Iya. kalau mendengarkan kajian-kajian Pak di dalam ceramah-ceramah bahasa Arab, ya mungkin nanti ada yang bisa buka lah pakai YouTube atau apa. Mereka mengatakan Isa bin Masih. Jadi mengatakan Isa, makanya tadi saya kaget itu nama saya, nama itu asing buat saya. Iya, tapi itu ada saya tunjukkan kan? Ada ya terjemahannya ya. Iya. Tapi Jadi saya tidak mengada-ada. Bapak mengatakan semua, ternyata tidak. Iya, Itu mungkin nggak tahu nih terjemahan mungkin tahun Bapak berapa. itu di daerah tertentu, Pak. Atau bisa juga terjemahan tahun berapa, kan bisa juga. Iya. Iya. Iya, mungkin juga, tapi ini yang Iya. baru. Pak, mungkin Bapak bisa buka KPR 3:13, Pak. Para Rasul ya. Ayo, para Kisah Para Rasul 3:13. Sebetulnya saya mau narik ke bahasa Arabiannya, Pak, tapi Bapak enggak menguasai ya. Ya terjemahan aja dah. Terjemahan aja. Buka Kisah Para Rasul 3:13. 13.
Itu ini Pak. kok jadi bahas Yesus lagi Pak? Ya ini sebetulnya kita Sudah mau tahu bahasanya Pak. waktu Bapak kan untuk bertanya membicarakan ini. Jadi kita sekarang lagi mau bicara Isa di dalam Al-Quran. Jadi jangan lagi masuk di sini. Oh ya sudah. Enggak, Ya, maksud saya ini jadi- ini mau diarabkan gitu loh supaya clear nanti Arabnya. Karena gini Pak, Injil saya juga saya nggak bawa ya. Saya dapat Injil juga itu Isa Pak, bukan Iya. Yasu gitu. Ya, Ya itu udah kan oke. sudah clear tadi Oke. Pak. Bisa saja terjemahannya tahun Oke. berapa atau daerah Oke. mana itu nanti Oke. perlu penelitian lebih lanjut. gitu Berarti kan. ini nggak usah kita arabkan dulu gitu. Iya, Oke, udah. oke Pak, lanjut Pak, lanjut. Iya. Ya. Terus yang kalimat Allah tadi, kalimat Allah itu Isa adalah kalimat Allah, ucapan Allah, dia berarti tidak terpisahkan dari diri Allah ucapannya itu. Ya gini Pak. Itu kan keluar dari mindnya. Iya. Ya, Kalaupun gimana? Bapak mau bilang tidak terpisahkan, tidak apa itu tidak ada masalah. Selama Bapak tidak mengatakan bahwa kalimat Allah itu Allah. Itu aja wis gampangnya. Oh boleh. Kalimat Allah itu ciptaan atau bukan? Pak, jadi mungkin Bapak ini agak dalam sedikit ya Pak ya. Bahasa itu tidak bisa dihindarkan dari apa namanya budaya. Jadi bahasa itu tidak bisa dihindarkan dari budaya. Udah ngantuk Pak. Jadi di dalam bahasa Arab memang sering dikatakan kalimatullah. Itu berarti bukan itu Allah yang keluar ke dalam, seperti Baitullah. Kalau orang Kristen bilang rumah Allah, bukan Allah itu rumah. Ya, Baitullah, Habibullah, kekasih Allah. Ibnullah, anaknya Allah, bukan Allah itu anak. Abdullah. Abdullah, pengabdi Allah, bukan berarti Allah adalah pengabdi, bukan. Jadi ini yang rancau dan banyak istilah-istilah yang tadi Bapak menanyakan. Itu mohon maaf ini mungkin saya terlalu dalam ya. Saya lihat istilah-istilah yang digunakan anak Allah itu sebetulnya sangat familiar sekali digunakan di dalam bahasa Arab. Anak di dalam bahasa Arab itu bukan secara biologis, bukan selalu secara biologis. Di dalam bahasa Arab, saya kasih contoh, Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah. Artinya apa? Dia adalah teman Allah. Apakah dia berteman sama Allah? Maksudnya kekasih Allah. Ibnullah itu kekasih Allah, bukan anak secara biologis. Begitu juga di dalam Alkitab saya pernah baca, tapi saya lupa ayatnya. Nanti bisa itu banyak dikatakan banatullah, putri-putri Allah. Maksudnya kekasih-kekasih Allah. Tetapi karena perkembangan zaman, apalagi kemudian mohon maaf Kristen ini berkembang bukan di negara aslinya, sehingga apa namanya tadi budaya bergeser. Jadi satu kewajaran bergeserlah karena istilah-istilah itu. Bapak bisa melihat sekarang ini kalau Bapak mengatakan Baitullah, rumah Allah, apakah itu Allah? Kalau bait Allah dengan ucapan Allah jelas nggak bisa diperbandingkan. Apa bedanya? Kalau rumah itu di luar diri saya, rumah saya. Tapi kalau ucapan saya itu dalam diri saya, Pak. Itu nggak bisa diperbandingkan. Pak, Iya kan? Ya, sebentar. Lalu pertanyaan saya selanjutnya begini, kalau kalimat Allah, apa kalimat itu diciptakan? Isa sebagai kalimat Allah kan? Apakah kalimat itu diciptakan? Kapan Allah menciptakan kalimatnya? Kapan Allah tidak punya kalimat lalu menciptakan kalimat dalam dirinya? Apakah Allah menciptakan kalimat? Itu pertanyaan saya. Oke, saya jelaskan dalam perspektif Islam ya Pak ya. Iya. Kalimat dalam perspektif Islam itu bukan Allah menjadi kalimat sebagai zat, tapi itu adalah sifat. Allah berfirman, itu sifat Allah berfirman. Sebagaimana Allah melakukan sesuatu, itu adalah sifat. Kalau kalimat bukan kata sifat, Pak. Kalimat itu kata benda. Iya kan? Kalau bahasa Indonesia nih ya, kata sifat itu cerdik, cerdas gitu loh. Tapi kalau kalimat
masuknya kategori kata benda rasanya. Saya kalau mengatakan ini, siapa yang mengatakan demikian? Umpamanya, saya mengatakan satu kalimat, ya, Pak Subandi ini seorang guru. Kata-kata seorang guru ini apa Pak? Apakah kata-kata saya itu adalah saya? Apakah kata-kata saya mengatakan Pak Subandi seorang guru adalah saya? Bukan, tapi kata-kata itu adalah bagian dari dalam diri Bapak yang dikeluarkan. Tapi bukan saya. Bagian dari dalam diri Bapak. Berarti Isa itu adalah bagian dari. Berarti tidak diciptakan kan dia? Ya, saya mau tarik ke diciptakan atau tidak, Pak. Bapak jawab aja itu. Kalimat Allah ini diciptakan oleh Allah atau enggak? Dia sifat. Kalau di dalam Islam kita memahami itu adalah sifat. Wis tak jawab wis diciptakan wis. Diciptakan. Ayo. Kapan diciptakannya? Jadi Allah pernah suatu saat sebelum menciptakan kalimat dia tidak punya kalimat gitu. Bagaimana? Kalau kalimat diciptakan oleh siapa? Oleh Allah berarti kan? Berarti ada satu masa sebelum Allah menciptakan kalimatnya dia tidak punya kalimat. Ya punya saja dong. Hah? Ya punya saja. Loh, belum diciptakan? Ya, tapi kan kita tidak tahu kapan diciptakan. Tapi ketika dia butuh berbicara, dia tinggal bicara saja. Apa sulitnya? Gitu loh. Katanya diciptakan. Loh, iya tetap diciptakan. Tapi kapan diciptakan? Yang pasti dia pernah tidak ada kalimat. Loh, siapa yang mas? Karena Allah duluan Allah atau duluan kalimat? Ya duluan atau Allah. bersamaan? Duluan Allah dong. Ya bersamaan lah. Loh, kok bisa bersamaan? Iya. Loh enggak? Coba. Sebentar. Kok bisa bersamaan? Sebentar. Mohon maaf ya Pak. Ini filsafat ini. Iya, dia mau Berfilsafat. Saya mau Pak bicara dengan kalau Bapak mengatakan bersamaan, duluan, ini adalah ciptaan. Tuhan tidak mengenal itu Bapak. Menurut kita ya, Tuhan itu tidak. Kalau Bapak mau mengatakan Bukan, menurut Bible pun begitu. Sebentar, kalau mengatakan duluan itu artinya apa Pak? Kapan dulu itu ada? Setelah bumi diciptakan. Kapan sebelum itu ada? Setelah bumi diciptakan. Tapi sebelumnya tidak ada kata sebelum. Hai. Ya. Betul apa tidak? Sekarang Bapak berarti Bapak bahwa Tuhan ini mana duluan? Loh, itu bukan Tuhan kalau sudah mengenal duluan. Karena dalam Islam Wal awalu wal akhiru. dia yang awal dan dia yang akhir. Ya itu artinya sama yang dikatakan tadi. Ini kan menjelaskan teks gitu loh. Enggak, tapi kan Iya, poinnya sama. Bapak mau. Karena kalau misalnya saya balikin seperti tadi nih ya, kalau tanya ke anak-anak aja, kalimat dengan orang itu bersamaan, itu tidak terpisahkan. Kalimat itu ada dalam diri orang itu. Orang anak baru lahir Gitu. belum bisa mengeluarkan kalimat kok Bisa, mau. waktu kecil itu ya itulah kalimatnya anak kecil. Bayi Itu bukan kalimat, Pak. Ya. Kalimat itu Tapi Allah kan tidak lahir sebagai bayi kan, dia sudah ada kalimatnya. Ya makanya jangan pakaikan bayi sebagai analogi. Bukan, Kan maksudnya begitu. mau tanya anak kecil pun, maksudnya mau orang kalau mau berpikir Gini loh Pak, saya tahu kerangka berpikir Bapak bermain filsafat. Intinya Bapak mau memaksakan bahwa kalimat itu dan itu Yesus Allah. Itu aja intinya. Mesias, Isa Al-Masih itu kalau kalimat ya itu Allah. Allah, Iya kan? Alam diri Allah. Iya, intinya kan mau ke sana, tapi berfilsafat. Gitu loh. Kalau Bapak berfilsafat, saya juga berfilsafat. Gitu loh. Berarti sebenarnya deskripsi yang berbeda. Enggak sebetulnya Pak ya, apa yang dikatakan oleh Bapak penanya tadi gitu loh. Yesus itu menjelaskan dirinya siapa. Gitu loh. Nah, daripada kita berdebat, menurut saya kan anak Allah bukan Allah. Menurut Bapak anak Allah sama dengan Allah. Firman sama dengan Allah. Firman sama dengan Allah. Ya sekarang Yesus saja ada nggak dia ngomong di Alkitab tuh bahwa dia siapa? Pernah nggak Yesus ngomong gini aja dah? Pernah nggak sih Yesus ngomong bahwa saya ini Allah gitu? Kan nggak pernah Pak.